Dalam klausul ya perjanjian Piagam Madinah itu spiritnya ya ada dua ya. Pertama, siapapun dia ya diperkenankan boleh ya melaksanakan ibadah kepercayaannya di Madinah. Nah, ini usul Rasulullah dan semua setuju ya. Baik yang muslim apalagi ataupun yang non muslim, siapa yang tidak setuju? Nah, ini kesepakatan bersama gitu kan. Jadi dilindungi. Nah, jadi siapapun dia ya, agama apapun yang dianutnya, dia boleh melaksanakan di Madinah, clear. Jadi Nabi cerdas banget ya. Artinya kalaupun beliau suatu saat sholat di Madinah, suatu saat beliau azan di Madinah, suatu saat beliau misalnya melaksanakan syariat di Madinah, tidak terlarang karena sudah dilindungi undang-undang. Sebagaimana juga Nabi memperbolehkan agama lain untuk dilaksanakan ya. Maka inilah spirit lakum dinukum waliyadin itu ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini makanya kalau dalam beragama ya umat Islam sebenarnya tidak perlu diajari tentang toleransi. Kita udah khatam banget, sudah selesai ya dalam ajaran kita ya. Apapun agamanya diperbolehkan laksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, jamaah dimanapun berada, bertemu lagi di kajian video pendek ya, Sirat Nabawiyah bersama saya Happy Andi Pastoni. Kita membahas ya, sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui video pendek ya, sekitar 15 sampai 20 menit ya, dibuat tema secara berseri. Dan karenanya bagi teman-teman yang belum menyimak ya video-video sebelumnya, silakan cek video yang telah kami siapkan ya. Dan pada video kali ini ya, kita akan bahas tentang langkah-langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Madinah Al-Munawwarah. Pada video sebelumnya kita sudah bahas dua hal ya, dua langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kota Madinah saat beliau hijrah ke kota tersebut ya. Yang pertama adalah membangun masjid. Kita sudah bahas ya. Ini program ya, sekaligus langkah konkret ya Rasul ketika berada di negeri hijrah Madinah Al-Munawwarah, Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi ya. Kemudian yang kedua adalah membangun basis sosial ya, dengan menyatukan kaum muslimin, baik Ansar dengan Ansar ataupun ya Ansar dengan Muhajirin. Nah, karena ini penting ya. Sebuah peradaban tidak mungkin bisa tegak dengan baik jika tidak didukung dengan ya kekuatan basis sosial. Jadi Nabi membangun ya basis sosial yang kuat dengan menyatukan ya kaum muslimin di Madinah saat itu. Nah, yang ketiga ya adalah menggagas konstitusi ya, perundang-undangan. Ya, sebab sebagaimana kita pahami, penduduk Madinah waktu itu bukan hanya muslim. Artinya kalau semuanya muslim selesai ya, mereka bisa bersatu dalam hukum Allah ya, melalui Al-Quran yang sudah diturunkan dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, cuman kan masalahnya waktu itu di Madinah bukan hanya orang Islam ya. Dan karenanya baginda Rasul merasa perlu ya, untuk membuat kesepakatan konstitusi bersama ya, yang ditandatangani diakui oleh semua unsur dan elemen masyarakat Madinah, baik yang muslim maupun bukan muslim, baik penduduk asli maupun para pendatang. Maka ya, bersama dengan perwakilan kelompok dan kabilah yang ada di Madinah waktu itu ya, Nabi menggagas apa yang disebut dengan Mitsaqul Madinah ya, piagam Madinah ya. Nah, selama ini ya, kita sering menganggap bahwa piagam Madinah ini
semacam bentuk toleransi Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap keberadaan non-muslim di Madinah. Ini tidak salah. Jadi kita selama ini menganggap Nabi membuat undang-undang konstitusi Piagam Madinah ya, di antara tujuannya bahwa ya, beliau melindungi ya, mengakui keberadaan agama-agama atau keberadaan keyakinan-keyakinan yang non-muslim di Madinah. Ini yang berkembang selama ini, sehingga bisa atau ada yang mengambil dalil bahwa Nabi itu sangat toleransi orangnya. Ya, buktinya apa? Beliau ya membolehkan siapapun untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah bersama dengan kaum muslimin, dan diperkenankan juga bahkan menjalankan ibadah dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, ini yang berkembang, yang kita akui selama ini dari spirit Piagam Madinah. Nah, ini tentu saja tidak salah karena memang itu faktanya. Tapi kita lupa teman-teman sekalian bahwa ada spirit tersembunyi yang kemudian menjadi landasan baginda Rasul membuat Piagam Madinah ini. Nah, jadi Nabi datang dari Makkah ke Madinah ya, dalam keadaan sebagai pendatang. Diakui atau tidak, Nabi itu mendatang. Beliau orang Makkah. Bersama dengan sekian ratus, ada 200-an mungkin belakangan menyusulnya, jumlah kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Artinya ini jumlah minoritas dibanding dengan jumlah penduduk Madinah yang ada pada waktu itu. Ini jumlah minoritas. Nabi tahu bahwa ya, sebuah kelompok minoritas ya, kalau tidak dipayungi hukum ya, legalitas yang baik, maka dia bisa terancam bahaya ya. Apalagi Nabi tahu bahwa di kota Madinah ada sekelompok Yahudi yang sedikit atau mau tidak mau ya tidak akan senang dengan kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ada juga orang-orang munafik ya, yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan kaum muslimin di Madinah pada waktu itu ya. Nah, untuk itu secara politik ya, baginda Rasul ya harus kuat ya. Jadi keberadaan beliau di Madinah itu harus diakui, keberadaan Nabi di Madinah itu harus legal sehingga beliau tidak diusir. Nah, ini menarik ya. Jadi ini juga memberikan isyarat kepada kita teman-teman sekalian bahwa dalam hidup bermasyarakat ini ya, selain halal, selain sesuai dengan syariat, ada juga dengan legal, sah. Ya, jadi menikah itu ada syarat dan rukunnya. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sahlah nikah tersebut. Tapi ada yang tidak termasuk syarat dan juga tidak termasuk rukun. Apa itu? Legalitas, membuat akte nikah misalnya. Nah, ini membuat akte nikah ini penting. Ya. Membeli rumah misalnya dengan uang kita, uang yang halal gitu kan, lalu kemudian dibayar dengan benar, sudah menjadi milik kita. Ya. Tetapi ada hal yang tidak termasuk dalam akad jual beli ini. Apa itu? Ya, legalitas. Entah EMB-nya, entah akte yang dibuat oleh notaris ya, atau sertifikat. Nah, ini legalitas. Nabi juga demikian. Jadi Nabi pengen keberadaan beliau di Madinah itu ya betul-betul legal, resmi ya, dan kemudian tidak bisa diusir. Ya, keberadaan beliau di Madinah tidak bisa diusir. Untuk itu maka baginda Rasulullah SAW ya menggagas Piagam Madinah ini. Ya. Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, spirit dari Piagam Madinah ini luar biasa. Jadi Nabi tahu bahwa tidak lama lagi dan orang-orang Makkah itu akan menyerbu Madinah, akan mengusir mereka dari Madinah. Ya. Imam Abu Dawud dalam sunannya ya mengetengahkan ya, ada 2 surat ya, yang dikirim oleh orang-orang Madinah, tokoh-tokoh Madinah. Surat pertama ya dikirim kepada baginda Rasul ya, ancaman ya, kemudian surat yang kedua ya dikirimkan kepada penduduk Madinah. Dalam hal ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga punya spirit yang sama. Poinnya bahwa walaupun Nabi sudah berhasil hijrah ke Madinah ya, tapi keberadaan beliau tidaklah aman ya, tidaklah aman. Untuk itu dibuatlah Piagam Madinah, spiritnya mengamankan ya Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Dalam klausul ya perjanjian Piagam Madinah itu spiritnya ya ada 2 ya. Pertama, siapapun dia ya diperkenankan boleh ya melaksanakan ibadah kepercayaannya di Madinah. Nah, ini usul Rasulullah dan semua setuju ya. Baik yang muslim apalagi ataupun yang non muslim, siapa yang tidak setuju? Nah, ini kesepakatan bersama gitu kan. Jadi
dilindungi. Nah, jadi siapapun dia ya, agama apapun yang dianutnya, dia boleh melaksanakan di Madinah, clear. Jadi Nabi cerdas banget ya. Artinya kalaupun beliau suatu saat sholat di Madinah, suatu saat beliau azan di Madinah, suatu saat beliau misalnya melaksanakan syariat di Madinah, tidak terlarang karena sudah dilindungi undang-undang. Sebagaimana juga Nabi memperbolehkan agama lain untuk dilaksanakan ya. Maka inilah spirit lakum dinukum waliyadin itu ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini makanya kalau dalam beragama ya, umat Islam sebenarnya tidak perlu diajari tentang toleransi. Kita udah khatam banget, sudah selesai ya dalam ajaran kita ya. Apapun agamanya diperbolehkan laksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing ya. Ini spirit pertama. Kemudian spirit yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa Nabi ingin mengangkat ruh ya, jiwa atau ya spirit nasionalisme. Apa maksudnya? Jadi dalam klausul piagam Madinah itu misalnya disebutkan dalam kitab Ibnu Hisham ya misalnya, dan dikutip ulang oleh Dr. Munir Muhammad Uqadban dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki. Beliau mengatakan pada bab pertama isi dari teks perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang Yahudi wajib mengeluarkan dana bersama dengan kaum muslimin selama mereka diperangi oleh musuh. Artinya apa? Andai suatu saat Madinah diserang oleh musuh, siapapun yang menyerang, ya, maka seluruh unsur ya, penduduk Madinah itu harus mempertahankan Madinah, muslim atau bukan muslim. Nah, ini klausul kedua yang ditawarkan oleh Rasul kepada para peserta perjanjian pada waktu itu. Kata Nabi, kita sepakat. Kalau Madinah diserang musuh, kita bela rame-rame. Nah, jadi siapapun yang agamanya pasti setuju. Namun dari spirit yang paling dalam gitu kan, ini ya, Nabi punya agenda. Karena Nabi tahu bahwa sebentar lagi orang-orang kafir Quraisy akan menyerang mereka. Maka nanti kita ketemu dengan beberapa serial peperangan yang paling jelas misalnya dalam perang Khandaq, ketika kaum muslimin diserang oleh 10.000 tentara gabungan pada waktu itu ya, orang-orang Yahudi yang masih tersisa dan belum berkhianat, misalnya Yahudi Bani Quraisyah, terpaksa ya, harus membela Madinah walaupun belakangan mereka berkhianat. Atau suatu saat misalnya ketika salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, Amr bin Umayyah Dhamri salah bunuh ya. Jadi dia membunuh orang dikira musuh, padahal orang tersebut ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Intinya kaum muslimin harus membayar denda gitu kan atas kesalahan tersebut. Maka Nabi datang ke kabilah Bani Nadir membicarakan hal itu untuk sama-sama menyelesaikan. Artinya orang-orang Yahudi pun ya bertanggung jawab gitu kan, karena mereka satu negara Madinah dalam hal ini, kira-kira demikian ya. Walaupun berujung pada pengkhianatan orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, ini menarik. Kalau kita tarik dalam konteks hari ini, sekiranya ini yang harus kita lakukan hari ini teman-teman sekalian, bahwa kita benar ya, bahwa muslim ya membela agama kita, ideologi kita, itu kita bicarakan di internal kita. Ya. Ketika kita keluar berhadapan dengan teman-teman kita yang di luar agama kita, maka kita ya, bicaranya sama. Kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Apalagi dalam konteks Indonesia, ya, ketika kita bicara tentang memakmurkan rakyat, menjaga negara, gitu kan, mensejahterakan masyarakat, itu artinya apa? Kita mensejahterakan umat Islam karena kita mayoritas di negara kita ini. Nah, jadi slogan-slogan yang kemudian harus kita usung dalam membangun sebuah negara adalah slogan nasionalisme. Ya, jadi bukan hanya misalnya ideologi Islam kita. Ya, bayangin ya kalau Nabi waktu itu ya menyampaikan kalau Madinah diserang, maka seluruh kita umat Islam harus mempertahankannya. Maka orang-orang di luar Islam ini tidak akan membantu Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi sekali lagi yang diangkat oleh Rasul dalam klausul piagam Madinah ini adalah selain kebebasan dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masingnya, mereka juga ya harus secara bersama-sama membela Madinah kalau ya kota itu diserang oleh musuh. Nah, sekali lagi ini merupakan salah satu strategi Rasulullah SAW dalam melegalkan dirinya dan kaum muslimin ya. Pelajaran terakhir bagi kita dalam video ini adalah kaum musliminnya juga artinya harus mementingkan konstitusi ini. Ya, umat Islam haruslah ya yang menggagas, menginisiasi dan membuat perundang-undangan di negara kita. Karena itu
penting bagi kita tentu sekalian untuk mengusung orang-orang soleh, orang-orang baik ke panggung kekuasaan. Ya, sangat penting bagi kita ya mendukung orang-orang soleh, menghantarkan orang-orang baik ke gedung-gedung parlemen, tempat-tempat konstitusi dan undang-undang dibuat. Ya, sebab manakala gedung parlemen ya diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang berpihak kepada umat, maka konstitusi, undang-undang yang keluar dan tanda tanganinya akan berpihak kepada umat. Dan sebaliknya, manakala gedung parlemen, panggung-panggung kekuasaan diwarnai oleh orang-orang yang tidak baik, maka keputusan ya konstitusi yang ditandatangani dan dikeluarkan ya tidak akan berpihak kepada umat, tapi berpihak pada kepentingan politik mereka. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar bisa mengantarkan wakil-wakil rakyat kita yang soleh dan calon-calon pemimpin kita ke panggung kekuasaan, karena manakala kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, maka tunggulah kehancurannya. Tetap bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.